Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kirana dengan NIM 220512040050 dari kelas TIB 22. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang routing statik. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum tentang routing statik. Yang pertama, di sini dalam praktikum ini kita membutuhkan 3 router, router 1, router 2, dan router 3. Lalu kita juga membutuhkan 3 PC. Untuk PC 1 dan PC 2 akan disambungkan ke router 1. Untuk PC 3 akan disambungkan ke router 2. Selanjutnya kita juga membutuhkan 2 server, yaitu server 1 dan server 2 yang nantinya akan disambungkan ke router 3. Nah, setelah kita ambil semua yang dibutuhkan, kita sambungkan untuk router PC1 dan PC2 ke router 1 menggunakan kabel crossover. Lalu kita sambungkan juga PC server 1 dan server 2 menggunakan kabel crossover ke router 3. Kemudian kita sambungkan juga PC3 ke router 2 menggunakan kabel crossover. Selanjutnya kita sambungkan router 1 ke router 2 dan router 3 menggunakan kabel DTE. Setelah kita sambungkan semuanya, kita masuk untuk meset IP dari semuanya. Dari PC1, PC2, PC3, router 1, 2, 3, dan server 1 dan server 2. Kita set PC untuk IP untuk PC1, kita masuk ke IP configuration. Di sini kita set IP address-nya menjadi ini. Lalu subnet mask-nya menjadi 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.62. Kita close, lalu kita masuk ke set IP PC2. Kita set menjadi seperti ini. Kita set juga subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya. Setelah itu, kita set untuk PC3. Kita set seperti ini. Jangan lupa set default gateway-nya juga. Lalu, kita set server 1 IP-nya seperti ini. 33.33.33.1. Kemudian subnet mask-nya seperti ini dan default gateway-nya seperti ini. Selanjutnya kita set untuk server 2. IP address-nya seperti ini, subnet mask-nya seperti ini, dan default gateway-nya seperti ini. Setelah kita set IP dari PC123 dan server 12, lanjut kita set untuk router 1. Kita masuk ke config, lalu ke fast ethernet 0/0. Di sini IP address-nya kita set menjadi 192.168.1.2 dan subnet mask-nya seperti ini. Jangan lupa kita klik on. Selanjutnya kita lanjut ke fast ethernet 1/0. Kita set IP address dan subnet mask-nya seperti ini. Lalu kita klik on. Kemudian kita lanjut ke serial 2/0. Untuk IP address-nya kita set menjadi 13.13.13.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita on-kan juga. Kita lanjut ke serial 3. Untuk IP address-nya seperti ini, subnet mask-nya seperti ini, kemudian kita on-kan. Setelah kita selesai pada router 1, kita lanjut ke router 2. Nah, di sini fast ethernet satunya kita set IP-nya seperti ini, kita set subnet mask-nya, kemudian kita klik on. Kemudian kita lanjut ke serial 2/0. Untuk IP address dan subnet mask-nya kita set seperti ini, kemudian kita klik on. Setelah itu lanjut ke serial 3. IP address dan subnet mask-nya kita set seperti ini, kemudian kita klik on. Setelah selesai semuanya, kita close, kita lanjut ke router 3. Untuk fast ethernet 0/0, kita set IP address dan subnet mask-nya menjadi seperti ini, 33.33.33.33. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita klik on, lalu kita lanjut ke fast ethernet 1/0. Untuk IP address-nya kita ketikkan seperti ini, subnet mask-nya kita ketikkan seperti ini, kemudian kita klik on. Lanjut ke serial 2, kita ketikkan IP address-nya seperti ini dan subnet mask-nya seperti ini, kita klik on. Lalu kita masuk ke serial 3/0, IP address-nya kita set seperti ini, kemudian subnet mask-nya kita set seperti ini. Selanjutnya kita klik on. Setelah itu kita close. Langkah selanjutnya kita isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Ini kita isikan pada tabel routing statik. Di sini kita add-kan yang pertama, yang kedua pada router 1. Kita masuk ke router 1, lalu ke config dan router statik di routing statik.
Sini kita ketikkan yang ketiga, ketiga titik 43 titik 43 titik 0. Untuk subnet masknya tetap, untuk next hop-nya juga tetap. Lalu kita klik add. Setelah selesai menambahkan pada router 1, kita lanjut masuk ke router 2. Kita masuk ke config, lalu ke static. Networknya kita isi dengan 192.168.1.0. Subnet masknya 255.255.255.128. Untuk next hop-nya kita isi dengan 12.12.12.1. Kita add. Kita lanjut untuk menambahkan network selanjutnya, yaitu 33.33.33.0. Untuk subnet masknya kita ganti menjadi 0. Untuk next hop-nya kita ganti menjadi 23. 23, 23, 23, 3. Kita klik add. Selanjutnya kita tambahkan untuk network selanjutnya, yaitu 43.43.43.0. Untuk subnet mask dan next hop-nya tetap. Lalu kita klik add. Setelah selesai pada router 2, kita lanjut ke router 3. Masuk ke config, lalu ke static. Networknya kita ketikkan, kita isi menjadi 192.168.1.0. Untuk subnet masknya kita isi menjadi 255, 255, 255, 128. Untuk next hop-nya kita isi menjadi 12, 12, 12, 1. Kita klik add. Kita lanjut tambahkan network selanjutnya, yaitu 192, 168, 1.128. Subnet masknya tetap, dan networknya kita ganti menjadi 23.23.23.2. Kita klik add. Nah, kita sudah selesai menambahkan tabel routing static. Kita close. Selanjutnya kita pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kita edit filter apprentice menjadi CMP. Sini kita masuk ke mode simulasi, lalu kita edit filter. Sini kita centang CMP. Kemudian kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC2. Kita klik next. Selanjutnya, kita kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC3. Kita hapus dulu skenario-nya. Paket simpel PDU dari PC1 ke PC1 ke PC3. Lokasi kedua sudah berhasil, kemudian kita lanjut, kita kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke server 1. Kita delete skenario C1 ke server 1. Kita klik next. Dari PC1 akan masuk ke router 1, lalu masuk ke router 3, kemudian akan masuk ke server 1, kemudian dari server 1 akan dikembalikan ke router 3, kemudian kembali lagi ke router 1, dan kembali lagi ke PC1. Selanjutnya, kirimkan paket info PDU dari PC1 ke server 2. Kita delete skenario, lalu server 2. Kita klik next. Dari PC1 akan masuk ke router 1, kemudian dari router 1 akan masuk ke router 3, kemudian dari router 3 akan masuk ke server 2. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke router 3, kemudian kembali lagi ke router 1, dan kembali lagi ke PC1. Selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC1.
Kita klik next. Dari PC3 akan masuk ke router 2, lalu masuk ke router 3, kemudian dari router 3 akan masuk ke router 1, dan masuk ke PC1 yaitu destinasinya. Lalu dari PC1 akan mengirimkan kembali ke router 1, kemudian lewat ke router 2 langsung, kemudian masuk ke router 3, masuk ke PC3. Selanjutnya, kirimkan pakai simbol PDU dari PC3 ke PC2. Setelah klik next, dari PC3 akan masuk ke router 2, kemudian masuk ke router 3, setelah itu masuk ke router 1, kemudian sampai pada PC2. Dari PC2 akan mengembalikan ke router 1, lalu ke router 2, kemudian kembali lagi ke PC3. Setelah itu, kirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke server 1. Kita delete skenario di PC3 ke server 1. Kita klik next. Dari PC3 akan masuk ke router 2, kemudian akan masuk ke router 1, dari router 1 akan masuk ke router 3, selanjutnya akan sampai pada server 1. Nah, pada server 1 akan mengembalikan pada router 3, kemudian pada router 2, kemudian kembali lagi ke PC3. Selanjutnya kita kirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke server 2. Kita klik next. Dari PC3 akan masuk ke router, kemudian masuk ke router 1, masuk ke router 3, kemudian akan sampai pada server 2. Dari server 2 akan dikembalikan ke router 3, kemudian langsung ke router 2, dan sampai pada router pada PC3. Selanjutnya, kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke server 2. Kita delete skenario dari server 1 ke server 2. Kita klik next. Dari server 1 akan mengirimkan ke router 3, kemudian dari router 3 akan dikirimkan ke server 2, kemudian dari server 2 akan dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan lagi ke server 1. Oke, selanjutnya, kirimkan pakai simbol PDU dari server 1 ke PC1. Kita klik next. Dari server 1 akan masuk ke router 3, kemudian masuk ke router 1, kemudian masuk ke PC1, dan dari PC1 akan dikembalikan ke router 1, kemudian akan dikembalikan lagi ke router 3, kemudian akan kembali lagi ke server 1. Oke, selanjutnya kirimkan pakai simbol PDU dari server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Kita klik next. Dari server 1 akan masuk ke router, kemudian masuk ke router 1, kemudian masuk ke PC2, kemudian dari PC2 akan kembali ke router 1, lalu kembali lagi ke router 3, kemudian kembali lagi ke server 1. Kemudian yang terakhir, kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke PC3. Kita klik next. Dari server 1 akan masuk ke router 3, lalu dari router 3 akan masuk ke router 2, kemudian dari router 2 akan masuk ke PC3, selanjutnya dari PC3 akan dikembalikan ke router 2, lalu dikembalikan lagi lewat router 1. Dari router 1 ini akan dikembalikan ke router 3, dan kemudian kembali lagi ke server 1. Nah, setelah selesai membuat simulasi pada poin sebelumnya, kita kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3 dan amati hasil penelusuran routernya. Kita kembalikan ke mode real time. Kita tracing mulai dari PC1. Kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan reset 192.168.1.65. Ini dari PC1 ke PC2. Kemudian kita lanjutkan dari PC1 ke PC3.
Terus nilai 2, 1,253. Dari sini dapat kita lihat bahwa dari PC1 akan masuk ke router 1, kemudian masuk ke router 2, baru sampai ke PC3. Kita lanjutkan dari PC1 ke server 1. Kita ketikkan tracer 33.1. Lihat hasilnya seperti ini, kemudian dilanjutkan dari PC1 ke server 2. 43.43.43.1. Hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke tracing PC3. Kita close, kita masuk ke PC3, masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan dari PC3 ke PC1. Kita lihat search 192.168.1.1. Kita lihat di sini bahwa dari PC3 akan mengirimkan lewat router 2, kemudian melewati router 3, kemudian masuk ke router 1, dan baru akan sampai pada PC1. Jadi kita selanjutnya dari PC3 ke PC2. Kita ketikkan tracer 9.681.65. Selanjutnya kita ketikkan tracer 33.33.33.1 untuk mengetahui dari PC3 ke server 1. Hasilnya adalah seperti ini, dapat kita lihat. Kemudian terlanjut ke tracer PC3 ke server 2. 43.43.43.1. Hasilnya adalah seperti ini. Dan kita close, lanjut ke mengecek pada server 1, kita masuk ke command prompt. Di sini kita tracing dari server 1 menuju server 2. Kita ketikkan tracer 43.43.43.1. Sini dapat kita lihat bahwa dari server 1 akan masuk ke router 3, kemudian akan masuk ke router 2. Kemudian dari server 2 ke PC1. Sini dapat kita lihat bahwa dari server 1 akan masuk ke router 3, kemudian masuk ke router 1, dan kembali lagi dan masuk ke PC1. Kemudian kita lanjut ke server 1 ke PC3. Dapatkan hasil seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.